Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifia Dina Ayu Pramesti. Saya dari kelas 02 CDP 003. Di sini saya akan membahas mengenai sastra Balai Pustaka dan sastra Pujangga Baru. Apa sih yang membedakan antara sastra Balai Pustaka, sastra Pujangga Baru, dan sastra yang lain sebagainya? Jadi, setiap angkatan dalam suatu periodisasi sastra pasti memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik berasal dari kata karakter. Menurut Pweddarminta 1984, karakter adalah tabiat watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti nih yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Karakteristik dalam sastra adalah sifat yang membedakan suatu karya sastra dengan karya sastra lainnya. Jika dihubungkan dengan satu angkatan, maka karakteristik sastra angkatan Balai Pustaka adalah sifat-sifat yang membedakan baik dari karya sastra maupun pengarangnya, dan di dalam satu angkatan itu dengan angkatan lainnya. Balai Pustaka muncul pada tahun 1920-an. Balai Pustaka sebagai lembaga penerbit pemerintah yang memang merupakan bagian integral dari politik etis. Pada awalnya, Balai Pustaka kurang mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Mereka meragukan kejujuran Balai Pustaka yang bermaksud menyediakan bacaan-bacaan yang dapat memajukan masyarakat. Balai Pustaka sempat dituduh sebagai lembaga pemerintah kolonial yang bertujuan untuk meninabobokan masyarakat. Namun, pandangan tersebut lambat laun mengalami perubahan. Balai Pustaka kemudian berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Bahkan, lembaga ini dijadikan contoh karena berhasil memegang kepemimpinan dalam barisan penerbit lainnya. Berikut penulis tokoh terkemuka di Indonesia yang diterbitkan oleh Sastra Balai Pustaka, antara lain Dr. Sutomo, RMA, Wujidingrat, Profesor Asikin, dan lain sebagainya. Apa sih tujuan dari didirikannya Balai Pustaka ini? Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah, utamanya di Hindia Belanda. Bahasa ini adalah bahasa Jawa, Melayu, Sunda, dan Madura. Pendiriannya kala itu konon untuk mengantisipasi tingginya gejolak perjuangan bangsa Indonesia yang hanya bisa disalurkan lewat karya tulis. Berikut karakteristik dari sastra Balai Pustaka. Yang pertama, ceritanya tentang adat istiadat atau kawin paksa. Yang kedua, bersifat kedaerahan karena menggunakan personalan yang hanya berlaku di daerah tersebut. Yang ketiga, bersifat romantis karena ternyata banyak roman yang mematikan tokoh-tokohnya atau mengalami penderitaan yang luar biasa. Yang keempat, bergaya bahasa seragam karena dikemas oleh redaksi Balai Pustaka sehingga bahasanya itu tidak berkembang. Yang kelima, yang terakhir, bersifat sosial. Contohnya yaitu kisah Siti Nurbaya. Kisah nyatanya Siti Nurbaya, yang mana Siti Nurbaya itu dijodohkan oleh Datuk Maringgi demi menolong keluarganya. Dan di situ jelas terdapat kawin paksa antara Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Karena Siti Nurbaya itu dijodohkan dengan Datuk Maringgi. Namun Siti Nurbaya itu bersedia menikah karena tidak tahan melihat sang ayah digiring oleh petugas Belanda. Tokoh dari karya sastra Balai Pustaka antara lain Merari Siregar, Azab dan Sengsara pada tahun 1920, Binasa karena Gadis Priangan 1931. Yang kedua, Marah Rosli, Siti Nurbaya pada tahun 1922, Lahami 1924, Anak dan Kemenangan 1956, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan membahas mengenai Pujangga Baru. Pujangga Baru ini muncul pada tahun 1933 yang berasal dari nama sebuah majalah yang didirikan oleh Amir Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Sahbana yang bernama Pujangga Barwe. Pujangga Baru adalah salah satu gerakan dalam bidang kebudayaan yang di dalamnya mencakup sastra,
Selain Pujangga Baru, banyak sekali media-media yang memaparkan oleh para sastrawan untuk mengekspresikan idenya. Media-media tersebut antara lain Timbul dan Panji Pustaka. Majalah Pujangga Baru ini bertujuan untuk membawa atau menyebarkan semangat baru nih dalam lapangan kesusastraan, kesenian, kebudayaan, dan sosial yang tujuan akhirnya adalah terbentuknya persatuan bangsa. Pujangga Baru ini sebagai nama angkatan yang memiliki karakteristik khusus. Karakteristik khusus ini berbeda dari Angkatan Balai Pustaka yang merupakan angkatan pendahulunya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari Pujangga Baru nih. Yang pertama, mengenai bahasanya yang sudah lebih banyak menggunakan akan bahasa modern, yaitu bahasa pergaulan modern zaman sekarang. Yang kedua, mengenai cara pengarangnya. Yang A, dilukiskannya para pelaku dengan segala perwatakannya dan seolah-olah pengarang tidak akan memberikan pendapat apa-apa. Yang B, para pelaku dalam roman Pujangga Baru ini dijabarkan sebagai hidup bergerak gitu, berdialog atau bersosial jawab sebagaimana orang biasa. Yang C, roman Pujangga Baru juga mengutamakan akan segi psikologis atau segi kejiwaan. Yang ketiga, mengenai isi. Sesuai dengan semangat pembaruan dan kembang urusan bangsa Indonesia pada waktu itu, maka isi roman Pujangga Baru juga menyangkut nih masalah yang kompleks gitu. Misalnya tentang politik, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengenai cara melukiskan cerita. Yang pertama itu ada pada umumnya. Cara melukiskan cerita dalam roman Pujangga Baru selalu bercorak romantis, idealis, yaitu berdasarkan cita-cita pengarangnya yang terkandung dalam hati nuraninya. Berikut tokoh-tokoh karya dan sastra Pujangga Baru. Yang pertama ada Sultan Takdir Ali Syahbana dengan karyanya Dian Tak Kunjung Padam 1932, Tebaran Mega Kumpulan Sajak 1935, Layar Terkembang 1936, Anak Perawan di Sarang Penyamun 1940. Dan yang kedua ada Hamka di Bawah Lindungan Ka'bah 1938, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk 1939, Tuan Direktur 1950, Di Dalam Lembah Kehidupan 1940, dan lain sebagainya. Sekian materi Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.